persiapan dan amal-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya akan sampaikan 5 amalan menyambut Ramadan. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Saya batasi 5 saja. Yang pertama, amalan yang kita persiapkan adalah perbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Yang selama ini mencuri, berhenti mencuri. Yang selama ini mengganggu laki orang, berhenti. Yang selama ini melirik bini orang, berhenti. Yang selama ini menyantet, santau, begu ganjang, berhenti. Yang selama ini korupsi, berhenti. Yang selama ini membicarakan aib orang lain, diam. Inilah masanya kita taubat kepada Allah. Syaratnya bagaimana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, maka dia mesti mandi taubat. Di mana cara mandi taubat? Sama macam mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib. Anakku udah berapa? Udah 3 anak tak tahu mandi wajib. Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Itu di sungai, jembatan tinggi panjang. Terjun dari jembatan ujung jalan Imam Bonjol itu turun ke bawah. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orang hilang sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap salah dan berdosa, summa yatatahhar, setelah itu dia mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, kemudian dia istighfar, minta ampun pada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli dhiqin wa min kulli hammin faraja, setiap ada masalah diberikan Allah solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada kesulitan, datang kelapangan. Ada masalah, diberikan solusi. Rezeki macet, maka dilapangkan Allah dengan cara banyak beristighfar. Beristighfar dengan tangan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sependek-pendek astagfirullahalazim, agak panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Untuk siapa? Disediakan terus. Karena panitia menengok Ustaz ini tak tahan tegak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya tadi subuh sudah jumpa dengan alumni. Habis itu tadi jam 9 di Batubara, Indrapura, Kabupaten Batubara. Sekarang pula di Kabupaten Asahan, di Kisaran.
Sebetulnya badan ini capek, lelah, tapi menengok jamaah yang luar biasa bangkit semangat kita. Ini masjidnya yang besar nih. Tadi saya tanya sama Pak Sekda, berapa isi masjid nih Pak? 10.000 Pak Ustaz. 10.000 nih. Kalau tak percaya hitunglah sendiri. Insyaallah nih Bapak Ibu. Banyak jamaah komplain sama saya, Ustadz Somad itu ceramahnya bajunya putih terus. Gantilah baju lain Pak Ustadz. Macam tak ada aja baju lain. Saya bilang saya tak cocok dengan baju-baju yang lain itu. Alhamdulillah di Kabupaten Asahan dapat baju PGRI. Pokoknya nanti kalau tonton di YouTube ada pakai baju PGRI, itu di Asahan. Soalnya baju ini dibalikkan lagi ke panitia. Oh, banyak juga tangki lewatnya. Tempat kami tak ada kereta api. Sembilan kereta api. Luar biasa masjid ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Besar, sampai ke bawah, sampai ke atas. Jendela-jendelanya mengingatkan kita pada rumah-rumah orang zaman dulu, rumah nenek-nenek kita, rumah negeri Istana Melayu. Warna-warnanya pula mengingatkan pada ornamen-ornamen lukisan yang indah. Tapi kalau sholat di masjid ini, tolong jangan matanya liar menengok ke sana. Ya Allah, mantap juga masjid Asahan. Kurang ngapa fokus menengok tempat sujud saya. Saya pun heran kenapa ceramah ini dikasih sajadah. Nampaknya supaya mata saya supaya sujud supaya matanya jangan liar menengok ibu-ibu sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama, kita mesti taubatan nasuha, berhenti, stop. Ini kalian yang lajang-lajang, yang masih pacaran, stop, berhenti. Kalian campakkan mantan-mantan di tong sampah. Jangan lagi kalian WA lagi. Ini katanya udah tobat, udah hijrah, malam masih juga WA. Yang sahur ya. Ada tuh. Omong kosong semua tuh. Pacaran. Apa itu pacaran? Tak ada. Penuh dengan kepalsuan. Berhenti bertobat kepada Allah SWT. Yang hari Sabtu malam Ahad masih juga lagi bonceng. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Jom. Ambil HP sekarang juga, buka, cari namanya, delete, buang. Ambil HP sekarang juga, buka Facebook, cari namanya, unfriend. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Miligram, Telegram, Kilogram, buang semua. Tak ada buat dosa semua. Apa Ustaz Somad nih bilang buat dosa? Dia sendiri punya FB, isinya pengajian. Boleh. WhatsApp grup, isinya ngundang ceramah. Boleh. Selama untuk kebaikan. Saya gitu juga Pak Ustaz, cewek saya ini untuk kebaikan. Mana bisa membuat dosa? Tengoklah bagaimana masjid ini membatasi laki-laki dan perempuan tak boleh bersatu. Di sini perempuan semua, di sini laki-laki semua. Antara laki-laki dan perempuan dipasang tabir, hijab. Tidak boleh ini. Siapa yang melampau batas ini? Depan ini boleh, ini kan pejabat-pejabat. Tak adil juga Ustaz dia buat. Bukan saya, Yusuf panitia, Yusuf salahkanlah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tak ada gunanya pengajian banyak-banyak. Saya tidak mau selesai pengajian semua update status pengajian di Masjid Asahan. Masya Allah, meriah, hebat. Apa hebatnya? Hilang suatu. Itu hebatnya. Hebatnya pengajian ada perubahan. Habis mengaji ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz Somad datang ke masjid kami, berubah ibu itu. Dulu omongannya setelah pengajian sekarang diam. Kenapa diam? Saya jawab.
Dulu bapak orangnya cakapnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi setelah Ustaz ceramah kemarin, orangnya jadi baik. Itulah makna perubahan. Maka berjanji setelah tabligh akbar ini, andai tak bisa berubah semua, paling tidak ada perubahan sedikit banyak insyaallah. Amin. Nah, ingat, ceramah saya tidak banyak, 5 saja. Yang pertama, taubat nasuha. Ibu yang di belakang meminta yang di depan ini duduk. Mereka tak bisa duduk karena udah macam ikan sarden. Jadi akhirnya yang duduk tak bisa duduk, yang tegak ribut di belakang, dua-dua kalian tak dapat. Tempat duduk tak dapat, pengajian tak dapat. Bagus dinikmati aja, yang tegak tetap tegak. Yang tak bisa menengok orangnya tak apa-apa, yang penting suara saya sampai. Yang di atas sana, suara saya sampai apa tak sampai? Kalau sampai, angkat tangan sebelah kanan. Sampai itu. Ada juga yang tangan kiri, tak tahu dia mana tangan kanan, mana tangan kiri. Jadi yang pertama kita perbaiki menjelang Ramadan adalah sucikan diri dengan taubat nasuha. Yang kedua, man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini kalau tak dibuat oleh PGRI dan pengajian Az-Zihniyah Kabupaten Asahan, kalau tidak buat acara ini, maka saya tak menyambung tali silaturahim ke Kabupaten Asahan. Lama sudah lalu lalang lewat, tapi tak pernah mampir. Bolak-balik saya ke Medan. Kenapa Ustaz tak pernah singgah kemari? Naik pesawat, cuman mau turun. Takkan melompat terjun payung kemari. Tapi hari ini alhamdulillah, berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Asahan, menanggapi pimpinan daerah, Bapak Bupati yang dalam keadaan kurang sehat, saya bilang, Pak, Bapak kalau mau istirahat karena sakit istirahat. Tidak Ustaz, aku mau mendengar Ustaz pengajian langsung. Belum pernah aku dengar Ustaz langsung. Selama ini streaming sama rekaman YouTube aja. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat insya Allah. Tapi yang dimuliakan Allah, menyambung tali silaturahim. Ini keluarga-keluarga dekat semua. Saya pernah sekolah dari tahun 87, 88, 2 tahun, 87, 88 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Darul Ulum 87, 88. 88, 89, 90, 88, 89, 90 pindah saya ke SD Al-Wasliyah. Cokro Aminanto, Mas Mansur, ada sekolah. Amat sangat mohon maaf saya tak bisa saya singgah ke sekolah saya itu. Bayangkanlah, andai dikutuk guru saya jadi monyet, jadi hantu. Tapi mau ini gimana kan? Kami habis langsung ke Tanjung Balai, tapi insya Allah panjang umur badan sehat datang saya ke sekolah saya itu insya Allah. Andai tak ada ijazah SD dari SD Al-Wasliyah, tanda tangan Ibu Rusdah Husin Kamal, mungkin tak sampai saya ke Mesir. Guru saya mesti pegang. Tak boleh saya suruh ibu tegak, guru saya, durhaka saya. Ada guru saya sini. Tapi doa mereka tak pernah berhenti untuk saya. Ya Allah, jadikanlah anak kami Abdul Somad itu jadi orang, yang sampai dia jadi hantu. Itulah hebatnya guru-guru ini. Banyak murid tak ingat, banyak guru tak ingat murid. Tapi kami murid-murid selalu dengan ingat guru kami. Guru kami selalu kami ingat. Itulah makanya saya bangga pakai baju guru. Maka dengan pakai baju ini saya sudah menjadi guru. Apa itu guru? Dikuku dan ditiru. Cara bicaranya, cara makannya, cara minumnya. Kalau sampai ada guru minum tangan kiri berdiri pula, hantul. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau kau makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminihi. Kalau kau minum pakai tangan kanan. Fa
inna syaitana ya'kulu bishimali, karena setan makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishimali, minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Siapa yang mengajarkan kita itu semua? Guru. Ini orang-orang penting di depan kita. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, Kepala Gadan, Kepala Kantor. Mereka semua jadi orang karena guru. Oleh sebab itu banggalah menjadi orang tua yang punya anak guru. Saya katakan kepada anak kemanakan saya, kalian menjadi guru. Jadi guru itu tak ada pensiunnya. Mati, meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Hari ini saya datang kemari, guru-guru saya yang dulu mengajar. Ingat saya waktu di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, ada namanya almarhum Ustaz Khaidir, meninggal. Ada namanya almarhum Ustaz Ruslan Yakub dari Libya, berjenggot, meninggal. Ada Pak Adlin masih hidup lagi. Ada pula guru Ustaz Usman Effendi LC, meninggal. Tapi setiap kali saya ceramah, dimanapun saya ceramah, ayat yang saya sampaikan, hadis yang ceritakan, mengalir pahalanya kepada mereka. Maka kalau mau ingin amal tak putus, jadilah jadi guru. Tak pula banyak yang mau jadi guru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan pernah melawan guru. Ini zaman sekarang ini zaman gila. Ada pula anak meninju guru, ada pula anak menikam guru, ada anak membunuh guru, anak pulang ke rumah cerita ke orang tua sama anak menggeroyok guru. Mau jadi apa bangsa ini? Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati guru-gurunya. Maka kita di Kabupaten Asahan termasuk orang yang menghormati guru, dan saya datang termasuk ingin menyambung tali silaturahim dengan guru-guru saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalu tak dapat diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati marat, yang lampau tak dapat diulang lagi. Habis menetes air mata darah kita mau minta maaf ke guru-guru kita, tak ada. Maka selama ada hayat di kandung badan, masih hidup dia, masih bernyawa dia, kalau hidup dia sekarang, datang sambung silaturahim. Apa yang bisa kita berikan. Andai tak bisa, doakan dia. Man ahsana ilaikum, siapa yang pernah buat baik pada kalian, bantu dia, balas budi baiknya. Andai tak bisa buat baik, maka doakan dia. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah pernah berbuat baik pada kami. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Betul? Oleh sebab itu siapa yang tak hormat pada gurunya, tak ada barokah ilmunya. Siapa yang tak hormat pada gurunya, hilang keberkahan ilmunya. Hidup ini yang kita cari adalah barokah. Minta umur panjang, minta rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barakah dalam rezeki. Alhamdulillah, saya tidak hanya bisa menyambung silaturahim dengan guru saya SD, guru saya di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, tapi juga bisa menyambung silaturahim kepada seluruh guru-guru Kabupaten Asahan. Mereka ridho dengan saya, mereka suka dengan saya. Ustadz ini kepedean ini. Dari mana Ustadz tahu guru-guru ini suka sama Ustadz? Dikasihnya saya bajunya, menunjukkan mereka suka lah. Ada juga yang tak suka Pak Ustaz, tak apa-apa, nanti selesai ini saya buka, saya balikkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambung silaturahim dengan guru, sambung silaturahim dengan kawan sahabat. Dulu zaman di Mesir susah, tahun 1998 krisis moneter, $1 2.000 melejit menjadi 20.000, duit tak ada, susah. Makanan dari mana? Datang bantuan-bantuan dari orang Mesir. Mahasiswa baru tak ada duit, datang abang-abang kami membawakan minyak, membawakan mie, membawakan beras, bantuan.
yang dulu pernah berbuat baik semasa kami anak baru di Kairo, hari ini ada di sini. Siapa namanya? Ustadz Sulhanuddin Batubara LCM. Masya Allah. Tua bangga. Jam 2 malam, masih ingat, kalau saya pejamkan mata saya, jam 2 malam kami di stasiun Ramses Kairo membawa minyak goreng sama mie sama bantuan dari Hai Sadis 6 District Hai Sadis, daerah kawasan Hai Sadis, membawa bantuan. Yang membawa bantuan itu saya, yang membuat kami dapat bantuan itu beliau, karena dia anak lama, mahasiswa senior yang memberikan bantuan orang Mesir, tapi yang dipercaya membagikannya itulah Ustadz Samsul Qadri Marpau. Dari sini juga. Hari ini beliau tak bisa datang, tapi beliau sudah kirim WA, Adinda, abang tak bisa datang, aku ingin sambung silaturahim bang. Hari ini tersambung silaturahim, alhamdulillah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka sambung tali silaturahim, sambung silaturahim dengan pemimpin Bapak Bupati. Saya sudah datang ke Bapak Bupati. Saya dulu ibtidaiyah di pesantren Darul Ulum. Yang mendirikan pesantren itu siapa? Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Jadi Bupati Asahan sampai tahun 1979. Setelah itu didirikan yang pesantren, anak-anak bisa belajar agama. Alumni-alumni yang pulang dari Mesir tidak dibiarkannya berkeliaran, ditariknya menjadi guru. Dari Libya tarik jadi guru, dari Kairo tarik jadi guru, dibuatnya pondok tahfiz Quran. Salah satu pembimbing pondok tahfiz Quran di pesantren Darul Ulum, Ustadz Armawi Abdurrahman. Bulan lalu saya ke Brunei Darussalam ceramah, diundang jumpa dengan Ustadz Armawi Abdurrahman, menjalin balik tali silaturahim. Ternyata sempit dunia ini. Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya sekarang, Ustadz, pemimpin model apa yang mau kami cari ke depan? Tak usah muluk-muluk macam Nabi Muhammad, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Khattab, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Abdul Aziz. Cukup macam Pak Abdul Manan Simatupang saja cukup. Allahu Akbar. Jadi bupati dia, didirikannya pesantren, dibuatnya tahfiz Quran, anak-anak menghafal Quran, alumni-alumni yang balik dari Mesir, dari Libya, dari Madinah, ditariknya mengajar, jelas pekerjaannya, anak-anak bisa belajar. Segenggam kekuasaan dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu sampai, saya tanya ke Pak Sekda, Pak, itu bangunan apa yang di depan masjid itu? Itu tahfiz Quran. Hah? Kenapa dibangun tahfiz lagi? Apakah yang di Darul Ulum tidak dipindahkan? Tidak Pak Ustaz, yang di Darul Ulum tetap ada, yang di sini dibuat baru sehingga bercabang-cabang. Ternyata buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Dulu ayahnya membangun pesantren, membuat tahfiz. Hari ini anaknya membangun masjid yang besar, didirikan pula pondok tahfiz. Jadi kalau banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya pakai kertas, bagaimana tipe pemimpin ideal? Datanglah kalian ke Kabupaten Asahan. Insya Allah nampak kalian contohnya. Ini banyak pemimpin-pemimpin di dalam kertas saja akan membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Mana yang kau buat? Ini 300 halaman. Tak apa-apa aja dibuatnya, tak tentu arah. Yang ada ini saja kita isi sudah, alhamdulillah. Masjid ini ramai kan. Ustadz dari mana? Sekolah dari mana? Banyak sekarang ustadz pemain naturalisasi, diundang dari luar. Tapi di sini tidak ada halangan. Ketua UI kita Ustadz Salman dari mana? Dari Suriah, Damaskus, ditarik kemari. Saya baru ceramah di Purba, pondok pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain, berjumpa dengan orang cerdas, hebat baca kitab, Ayahanda Mahmudin. Saya tanya Ayahanda Mahmudin, ingat Ayahanda Mahmudin Tuan Guru dulu, Tuan Guru Laru, Ayahanda Laru, alim ulama hebat dari Purba. Ya, di mana dia?
dia terakhir mengajar di Darul Ulum, meninggal dunia. Saya pun hampir juga ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena rupanya Darul Ulum menarik orang-orang yang baca kitab, hebat, cerdas, soleh, ditarik. Buatlah lembaga-lembaga. Kau mati meninggal dunia, tapi ini akan tetap kekal abadi. Allahu Akbar. Ini insya Allah ceramahnya dipiralkan, ditonton orang. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon sekjen PBB kalau perlu. Yang tak tahu bagaimana cara beramal soleh. Banyak orang salah kaprah. Apa kata dia? Hebat bupati kami Pak Ustadz, rajin baca Quran, rajin sholat sunat, rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK bisa baca Yasin, anak TK bisa sholat sunat, anak TK bisa puasa Senin Kamis. Amal pejabat bukan baca Yasin, amal pejabat bukan sholat sunat, itu amal orang awam. Amal pejabat adalah mendirikan lembaga tahfiz Quran. Allahu Akbar. Dulu ada namanya almarhum Ustadz Bakhtiar Sulaiman, betul? Juara internasional, ditarik mengajar anak-anak. Juara di Makkah Al-Mukarramah, Ustadz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan, ditarik. Kenapa? Karena mereka punya kepedulian luar biasa. Ustadz, kenapa tak ditarik Asahan? Entah, saya pun heran. Karena saya memang sudah lama meninggalkan Kabupaten Asahan. Jadi saya tidak ceramah sebagai tamu, saya hanyalah anak yang terbang lama, lalu kemudian hilang dihembus angin. Setelah itu awan reda nampak, itu datang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang bisa bersilaturahim, tapi tak bisa satu-satu saya datangi. Bapak Ibu duit banyak, 30 juta, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, merangis, meraung, meratap, labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Bisa tak minta ampun kepada Ka'bah, minta ampun kepada Allah, dosa kawan sekantor? Bisa? Tak bisa. Kita mesti datang bersalaman. Mamin muslimaini, ada dua muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saya dari depan tadi salaman, mohon maaf adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kami naik dari tangga ke atas, banyak yang mau salaman, tak bisa, saya hanya dari jauh saja. Karena kalau semua mau saya salami, jam berapa kita mau ceramah? Ramai. Jadi mohon maaf, ibu-ibu ada yang mau salaman, saya gini kan. Kenapa? Saya menghindari sentuhan tangan laki-laki perempuan yang tak mahram, jangan sakit hati. Ada juga orang zaman sekarang begini, kalau yang mau salaman nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek mau salaman begini kan, pas anak gadis, nah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau salat berjamaah di sini di masjid besar megah ini, insyaallah silaturahim tak akan putus. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia salam. Banyak juga orang yang mempermasalahkan salaman setelah sholat nih sekarang. Ustaz, boleh salaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Boleh. Sebelum salam, sebelum sholat salaman, boleh. Setelah sholat salaman, boleh. Sebelum makan salaman, boleh. Setelah makan salaman, boleh. Sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosa mereka, gugur dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun yang kering dihembus angin, berguguranlah dosa-dosa. Insyaallah setelah bersalaman salaman dosa kita berguguran insyaallah. Amin.